Halo, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang barisan geometri, bagian dari materi tentang pola bilangan dan barisan bilangan. Siap belajar? Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, sekarang kita mulai dengan pengertian barisan geometri ya. Kita lihat ini. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio atau perbandingan ini ya. Oke, setiap dua suku yang berurutan itu selalu sama atau tetap ya. Kita lihat contohnya ini. Barisan geometri yang pertama ini 1, 2, 4, 8, 16. Ini adalah merupakan barisan geometri ya. Ini 1 menjadi 2 itu adalah dikalikan dengan 2 ya. Kemudian ini juga dikalikan 2, kemudian ini juga dikalikan 2 ya, seperti itu. Kemudian ini dikalikan 2 juga ya. Berarti di sini dikalikan 2 berarti 32. Kemudian 64 dan seterusnya ya. Oke, kemudian skema tersebut itu menunjukkan bahwa aturan pembentukan barisan adalah dikalikan 2 ya. Paham ya? Ini. Oke. Kemudian ini barisan geometri yang contoh yang kedua ini 9, 3, 1, sepertiga, 1/9. 9 ini ketiga dikalikan sepertiga ya, paham ya ini ya. Oke, kemudian ini juga dikalikan sepertiga. Ini juga dikalikan sepertiga. Kemudian ini dikalikan sepertiga ya. Oke, dikalikan sepertiga menjadi 1/9. Ini berarti nanti menjadi 1/27, kemudian 1/81 begitu ya. Oke. Skema tersebut menunjukkan bahwa aturan pembentukan barisan adalah dikalikan dengan sepertiga. Paham ya? Bisa dimengerti ini ya. Oke. Rasio atau perbandingan yang selalu sama atau tetap ini, itu R sama dengan UN banding UN-1. Paham ya? Menjadi seperti itu. Ini contohnya ini ya, 2/1 itu sama dengan 4/2 atau 2/1 itu sama dengan 4/2, sama dengan 8/4, sama dengan 16/2, menjadi seperti itu ya. Paham ya? Bisa dimengerti ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang rumus suku ke N barisan geometri ya. Rumus suku ke N pada barisan geometri dengan suku pertama U1, ini suku pertama, ini rasio, itu adalah UN sama dengan U1 dikalikan dengan R, ini rasionya pangkat N-1 ya. Oke, kita lihat contohnya ini ya. Tentukan rumus suku ke N pada barisan geometri berikut ya. Ini 1, 2, 4, 8, 16 ini rumus suku ke N-nya atau UN-nya berapa ya. Kita lihat penyelesaiannya. UN sama dengan U1 kali R pangkat N-1. U1-nya itu 1 dikalikan gitu ya. 1 kali. Ini rasionya 2 pangkat N-1. 1 kali 2 pangkat N-1 itu hasilnya adalah 2 pangkat N-1 menjadi seperti ini. Paham? Bisa dimengerti ini? Oke. Kemudian ini 9, 3, 1, sepertiga, ini 1/9. Kita cari UN-nya. UN itu adalah U1 kali R pangkat N-1 ya. Kemudian U1-nya itu 9 di sini. Oke, kemudian rasionya adalah sepertiga ya. Oke, pangkat N-1 ya, menjadi seperti ini. Rumus suku ke N-nya atau UN-nya ya. Paham? Bisa dimengerti ini? Oke, lanjut. Nah, kita lihat contoh yang ketiga ya, supaya lebih jelas ya. Tentukan rumus suku ke N pada barisan geometri berikut ya. Ini rumus suku ke N-nya. Ini 2 min 6, 18, min 48, ini 144 ya. Dengan cara yang sama ini U1-nya 2 di sini. Kalikan dengan rasionya adalah ini ya, min 6/2 itu min 3. Pangkat N-1 menjadi seperti ini. Gampang ya, bisa dimengerti ini ya. Oke. Kemudian ini min 2, 1, min setengah, 1/4. UN-nya adalah ini. U1 kali R pangkat N-1. U1-nya adalah min 2. Dikalikan dengan R-nya adalah min setengah pangkat N-1 menjadi seperti ini. Paham? Bisa dimengerti ini? Gampang? Oke, lanjut. Kita lihat contoh yang keempat ya. Tentukan suku ke-8 dari barisan 2, 6, 18, 48, 144 ya. Kita gunakan rumus suku ke N. UN sama dengan U1 kali R pangkat N-1. Suku ke-8 berarti N-nya diganti 8. U8 sama dengan
U1-nya 2, ini rasionya 3 ya. Pangkat ini N-nya diganti 8, min 1 ini berarti 3 pangkat 7. Berarti sama dengan 2 kali 3 pangkat 7. 3 pangkat 7 itu adalah 2187 dikalikan 2, maka hasilnya adalah 4374. Jadi suku ke-8 dari barisan ini 24, 26, 18, 48, 144 itu dan seterusnya itu adalah ini ya, suku ke-8-nya adalah 4374. Ya, sekarang ini suku ke-10 dari barisan ini min 2, 1, min setengah, seperempat ya, kita gunakan cara yang sama, UN sama dengan U1 kali R pangkat N min 1, kalau U10 berarti ini N-nya diganti 10 ya, paham ya? U10 sama dengan ini U1-nya min 2, kemudian R-nya rasionya adalah min setengah, ini rasionya ini ya, min setengah pangkat ini N-nya diganti 10, dikurangi 1 ya, kemudian sama dengan min 2 kali min setengah pangkat 9, ini hasilnya adalah minus 1/512 ya, dikalikan minus 2 hasilnya 1/256 menjadi seperti ini. Gampang, bisa dimengerti ini? Oke, lanjut. Contoh yang kelima ya, supaya lebih jelas lagi ya. Oke, pada suatu barisan geometri suku pertamanya adalah 2, ini U1 nanti. Kemudian rasionya 3, ini R-nya ya, dan suku ke N adalah 1458, tentukan banyaknya suku pada barisan geometri tersebut ya. Kita cari N-nya ya. Oke, kita lihat penyelesaiannya ya. Kita gunakan rumus ini, UN sama dengan U1 kali R pangkat N min 1 ya. UN-nya adalah ini 1458 diganti seperti itu. U1-nya adalah 2, rasionya 3, pangkat N min 1 ya. Kemudian 1458 dibagi 2 itu sama dengan 3 pangkat N min 1. Kita tulis seperti ini. 3 pangkat N min 1 sama dengan 1458 bagi 2 ya. Hasilnya adalah ini. 3 pangkat N min 1 sama dengan 729 ya. 729 itu 3 pangkat 6 ini. Kemudian berarti ini pangkat sama dengan pangkat. Berarti N min 1 sama dengan 6. Atau N sama dengan 6 plus 1 ya, N-nya adalah sama dengan 7. Oh, berarti banyaknya suku pada barisan geometri tersebut adalah 7 suku ya. Oke, menjadi sini ya. Jadi banyaknya suku itu sama dengan 7 atau ada 7 suku. Paham? Bisa dimengerti ini? Oke, lanjut. Kita lihat contoh yang ke-6. Pada suatu barisan geometri, suku kedua adalah 24 dan suku ke-6 adalah 1944. Tentukan suku keempat pada barisan geometri tersebut ya. Kita lihat penyelesaiannya. Ini kita mulai dengan U2 ya. Oke. Ini UN sama dengan U1 kali R pangkat N min 1. U2 berarti U2 sama dengan 24. U2 itu adalah U1 kali R pangkat 2 kurang 1 ya, menjadi seperti ini. U1 kali R pangkat 2 kurang 1 itu adalah R pangkat 1 saja. Kita tulis seperti ini, U1 kali R ini pangkat 1 sama dengan 24. Ini adalah persamaan yang pertama ya. Kemudian kita pakai ini suku ke-6. U6-nya adalah 1944. U6 itu adalah U1 kali R pangkat 6 min 1. Ini R pangkat 5 jadinya ya. Ini U1 kali R pangkat 5 sama dengan 1944. Ini persamaan 2. Sekarang kita bagi ya, persamaan 2 dibagi persamaan 1 ya, kita bagi saja ini. Jadi seperti ini. Ini ya, persamaan 2-nya U1 kali R pangkat 5 sama dengan ini 1944, paham ya. Kemudian ini persamaan 1-nya U1 kali R sama dengan 24, kita bagi, ini U1-nya habis, ini tinggal R pangkat 4 sama dengan ini dibagi 81. 81 itu 3 pangkat 4 ya. Oke, maka R-nya adalah 3. Kita masukkan ke persamaan pertama yang ini kita ganti 3, berarti U1-nya adalah 24 bagi 3 itu 8 ya. Ini kita ganti ya, menjadi seperti itu, maka U1-nya sama dengan 24 bagi 3 itu 8. Paham? Bisa dimengerti? Nah, sekarang kita tinggal tentukan suku keempatnya ya. Kita cari, jadi suku keempat atau U4 adalah sama dengan U1 kali R pangkat 4 min 1 sama dengan
U1-nya tadi 8, R-nya adalah 3, ini 3 pangkat 3 itu 27 ya. Itu hasilnya sama dengan 216 ya, 8 kali 27. Jadi suku keempatnya adalah 216. Paham ya? Ini bisa dimengerti gampang ya. Oke, lanjut. Nah, kita lihat contoh yang ketujuh ya. Dalam setiap 15 menit, amuba membelah diri menjadi 2 ya. Jika banyaknya amuba mula-mula adalah 12, tentukan banyaknya amuba setelah 2 jam ya. Oke, kita lihat penyelesaiannya ya. Ini amubanya, misalnya ini satu amuba itu membelah menjadi 2 seperti ini ya. Ini nanti padahal ada 12 amuba ya. Ini 12 amuba. Nah, ini membelah lagi menjadi 2. Seperti itu masing-masing. Ini juga nanti dan seterusnya membelah lagi ya. Jadi 2 setiap ini. Ini awalnya adalah 12 amuba ini. Kita lihat ya. Ya, setelah 2 jam ini 2 jam itu sama dengan 120 menit dibagi 15 menit itu berarti ada 8 periode ini ya, pembelahan ya amuba ini. Oke. Kemudian kita cari ini UN sama dengan U1 kali R pangkat N-1. Berarti kita cari U8 ya. U8 sama dengan U1-nya tadi 12, amubanya adalah pertama kali adalah 12 mula-mula, dikalikan dengan ini ya, 2, ini R-nya 2 karena setiap amuba ini membelah menjadi 2 ini, menjadi 2 seperti itu, 2 pangkat, ini N-nya diganti 8, ini nanti 8 kurang 1 adalah 2 pangkat 7 ya, menjadi 12 kali 2 pangkat 7 itu sama dengan 12 kali 128 itu hasilnya adalah 1536. Oke, menjadi seperti itu. Jadi banyaknya amuba setelah 2 jam itu adalah sebanyak 1536. Paham? Bisa dimengerti ini? Gampang ya? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.